Perkenalkan, nama saya Ardi Maulana, asal kota Bandung. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat mendaki ke sebuah gunung yang memiliki ketinggian 2434 mdpl di daerah Jawa Barat, yaitu Gunung Patuha, via Desa Cipanganten. Saya dengan 3 orang teman yang bernama Fadi, Wiwi, dan Riko rencana akan melakukan pendakian malam ke Gunung Patuha. Pada saat itu, saya dan 3 teman saya bersiap untuk berangkat dari rumah ke Gunung Patuha pukul setengah 9 malam. Tadinya, kami berencana akan pergi jam 5 sore. Tapi, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika berubah menjadi hujan. Seolah tak membiarkan kami untuk pergi sore itu. Dikarenakan hujan yang tak kunjung reda, kami berdiskusi dahulu, apakah akan lanjut sambil menunggu hujan reda, ataukah pendakian ini di-cancel saja. Riko berkata, "Udah, lanjut aja. Hujannya pasti reda kok. Kita tunggu 1 jam lagi aja." Kemudian saya pun menjawab, "Ya udah, yang lain gimana? Kita lanjut nunggu aja ya sampai hujannya reda." Sontak 2 teman saya yang lain pun menjawab, "Siap, kita mah ikut aja dah." Cukup lama kami menunggu hujan yang tak kunjung reda. Kemudian, sekitar pukul 8 malam lebih, hujan mulai reda. Kami pun bergegas untuk bersiap-siap dan kami langsung berangkat sekitar pukul setengah 9 malam. Selama mengemudi dalam perjalanan, tak tahu kenapa hati saya seolah tak menerima untuk mendaki malam ini. Tapi saya mencoba untuk positif. Tidak akan terjadi apa-apa, berdoa aja kepada Sang Pencipta, gumam saya dalam hati. Tepat jam 10 malam, kami sampai di jalur yang menunjukkan ke arah Desa Cipanganten. Jalannya dipenuhi dengan bebatuan besar. Sekitar beberapa menit kami melalui jalanan itu untuk menuju desa. Akhirnya, kami sampai di desa. Sesampainya kami di sana, kami menitipkan kendaraan kami di halaman sebuah rumah milik seorang warga lokal di sana. Sebelum memulai pendakian, tak lupa kami melakukan doa bersama agar tidak terjadi apa-apa selama pendakian malam ini. Singkat cerita, kami bergegas melakukan pendakian malam hari dari desa ke Gunung Patuha. Selama mendaki, kami ngobrol asik dan sedikit bercanda dengan menyoroti senter ke muka teman-teman. Pada saat itu, kami melihat gubuk yang di sekitarnya ada lahan pertanian. Di situ, saya melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang bertani di malam hari. Saya berbicara kepada teman saya yang bernama Fadi. "Itu nenek-nenek ngapain ya? Bertani malam-malam gini coba?" ujar saya pada Fadi. Fadi langsung melihat saya dengan tatapan yang berbeda. Tapi Fadi tidak menjawab apa yang saya ucapkan. Setelah melewati perkebunan warga yang jalurnya terus menanjak, kami disajikan dengan trek kebun teh yang sangat luas. Di situ, kami beristirahat sejenak. Selama perjalanan dari bawah sampai di sini, teman saya yang bernama Wiwi tidak sedikit pun berbicara. Persis setelah saya melihat nenek-nenek yang bertani malam-malam itu. Pikir saya, mungkin Wiwi kecapean. Lalu saya bertanya kepada Wiwi, "Wi, kok diem terus? Capek?" tanya saya pada Wiwi. Kemudian Wiwi pun menjawab, tapi hanya dengan tertawa kecil saja. Setelah beberapa menit istirahat, kami pun melanjutkan pendakian lagi dengan berjalan santai.
Selama berjalan di area kebun teh ini, saya melihat tali yang diikat ke tanaman itu adalah tanda jalur menuju puncak. Dari situ, kami langsung memasuki area hutan yang rimba, yang menyelimuti langit yang tak terlihat. Sambil berjalan menggunakan headlamp, teman saya yang bernama Rico bertindak sebagai leader, membuka jalan yang ditutupi oleh tanaman dan dedaunan. Tak lama kemudian, saya melihat tempat untuk mendirikan tenda. Di situ, kami bergegas untuk segera mendirikan tenda. Kemudian memasak dan membuat kopi, karena kami sudah sangat kedinginan. Entah kenapa, pikiran saya langsung tertuju pada Wiwi. Dan setelah diperhatikan, Wiwi tetap saja diam. Saya melihat Wiwi melamun dan menyoroti pojok yang di dekatnya ada jurang. Karena saya tidak mau ada teman saya yang melamun, saya langsung menepuk pundak Wiwi. Wi, kok dari tadi diam mulu sih? Kamu kenapa? Capek? Istirahat Ki, tidur dalam tenda. Nanti kalau makanan udah mateng, saya bangunin ya, ucap saya. Lalu Wiwi tidak menjawab apa-apa. Dia langsung masuk ke dalam tenda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu terus berjalan. Tak lama kemudian, makanan yang kami masak pun sudah matang. Kemudian, saya bergegas untuk membangunkan Wiwi yang sedang istirahat di dalam tenda. Namun saya terkejut ketika membuka pintu tenda. Ternyata Wiwi tidak tidur. Awalnya, saya mengira kalau Wiwi sedang tidur karena ia tidak bersuara sama sekali ketika di dalam tenda. Posisi Wiwi sedang melamun. Ketika saya panggil-panggil namanya, Wiwi langsung melihat ke arah saya dengan tatapan yang sangat tajam. Kemudian tertawa dengan sangat melengking. Saat itu, saya sudah tahu kalau itu bukan Wiwi. Dari caranya tertawa, dia sangat berbeda. Ini bukan Wiwi yang saya kenal. Sontak saya berteriak pada Rico dan Fadi. "Woi, sini bantuin. Ini si Wiwi kenapa nih?" ucap saya sambil berteriak memanggil Rico dan Fadi. Mereka berdua langsung menghampiri dengan cepat, kemudian menyadarkan Wiwi. "Wi, sadar Wi, sadar. Istighfar Wi," ujar Rico. Wiwi tetap tertawa dan tak sadarkan diri. Kemudian kami membawa Wiwi keluar tenda dan kami bertiga membacakan ayat kursi dan doa-doa yang kami bisa. Tapi Wiwi tak kunjung sadar. Dia masih tetap tertawa dengan sangat aneh. Kami pun panik. Kami tak tahu apa yang harus kami lakukan lagi. Kemudian saya melihat ke posisi jurang yang dilihat Wiwi beberapa saat yang lalu. Sambil kemudian berkata, "Maaf bila kedatangan kami mengganggu. Kami di sini hanya ingin ngecamp saja. Tolong jangan ganggu teman-teman saya," ucap saya dalam hati. Setelah beberapa jam kami terus berdoa, Wiwi pun akhirnya sadar. Tapi ia langsung pingsan. Kami memutuskan membawa Wiwi ke dalam tenda dan memberikan sleeping bag-nya. Akhirnya, kami bertiga berdiskusi di depan api unggun yang masih menyala. Kemudian Fadi berkata, "Ar, tadi kamu bilang ada nenek-nenek yang bertani malam-malam gini waktu di bawah ya?" ujar Fadi. Lalu saya menjawab, "Iya, kamu lihat sendiri juga kan Fad?" ujar saya. Kemudian Fadi pun menjawab, "Enggak Ar, saya nggak lihat. Maka dari itu, saya hanya diam ketika kamu bilang seperti itu, biar nggak ada yang panik juga," ujar Fadi.
Lalu Riko berkata, "Hah, ini ada apaan sih sebenarnya?" ujar Riko. "Waktu di bawah tadi, saya lihat nenek-nenek, tapi Fadi nggak lihat. Padahal udah saya tunjukin," ujar saya menjawab apa yang ditanyakan Riko. Kami berunding lumayan lama, dan kejadian barusan membuat suasana menjadi kacau, dan kami semua merasa sangat ketakutan. Setelah lama mengobrol tentang kejadian itu, Riko kemudian masuk ke dalam tenda untuk mengambil sleeping bag-nya. Seketika terdengar Rio berteriak, "Woi, sini cepat, si Bibi kemana?" ujar Riko. Kami bertiga sangat panik. Kami mencari di sekitaran tak jauh dari tenda. Lalu Riko melihat Wiwi sedang duduk di atas pohon, namun tidak terlalu tinggi. Kami mencoba memanggil Wiwi, namun sepertinya Wiwi tak mendengar. Lalu Fadi menaiki pohon yang tak terlalu tinggi itu dan membawa Wiwi turun. Lantas kami membawa Wiwi masuk ke dalam tenda lagi. "Sebenarnya ini ada apa sih? Apa salah kami?" ujar saya dalam hati. Kami pun berdoa dengan kondisi yang sangat panik. Namun Wiwi tak kunjung sadar juga. Lalu Fadi keluar tenda karena dia sangat ketakutan melihat Wiwi seperti ini. Tak lama kemudian, saya mendengar ada suara tertawa pria yang sangat seram dan besar. Ketika saya tengok keluar, ternyata Fadi kerasukan. Fadi melihat Wiwi dengan tatapan tajam, sambil menunjuk jarinya kepada Wiwi. Wiwi pun sama melakukannya persis seperti apa yang Fadi lakukan. Riko dan saya bingung, panik, cemas melihat kondisi mereka berdua. Mereka berdua saling menatap tajam dan saling menunjuk jarinya. Saya pikir mungkin akan terjadi perselisihan antara kedua teman saya ini yang sedang kerasukan. Riko pun berkata, "Ar, cepat pegangin si Fadi." Lalu saya cepat bergegas memegang Fadi dengan sangat erat. Tenaga dia sungguh sangat besar, sampai saya sempat kewalahan memeganginya. Tak lama kemudian, Fadi dan Wiwi bersamaan sadar, lalu kemudian pingsan. "Alhamdulillah. Kok, sini bantuin dulu angkatin Fadi ke dalam tenda," ujar saya pada Riko. Lalu Riko membantu saya untuk membawa Fadi ke dalam tenda. Fadi dan Wiwi tak kunjung sadar juga, sedangkan perapian kami sudah mulai tidak menyala. "Ar, gimana ini? Api unggun udah mulai mati loh," ujar Riko. Saya sangat bingung. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus menyuruh Riko mencari ranting kayu sendirian? Atau saya harus meninggalkan Wiwi dan Fadi yang tak kunjung sadar juga di dalam tenda? Saya tahu Riko pun sangat ketakutan. Rasa-rasanya tidak mungkin saya membiarkan Riko sendirian untuk mencari beberapa ranting kayu. Akhirnya saya pergi bersama Riko, sedangkan Fadi dan Wiwi di dalam tenda, dengan posisi saya tutup tendanya sedikit. Selama perjalanan, kami menemukan beberapa ranting kayu yang bisa dibakar. Kemudian Riko bertanya, "Ar, sebenarnya ini ada apa sih? Kenapa jadi kayak gini?" ujar Riko. Kemudian saya menjawab,
Gak akan ada apa-apa, nanti juga normal lagi. Ujar saya yang ingin menenangkan rasa takut yang ada pada diri Riko. Selama berjalan balik menuju tenda, saya melihat tenda dengan posisi masih sama seperti tadi. Syukurlah, pasti baik-baik saja mereka di dalam, ujar saya dalam hati. Lalu, saya dan Riko langsung memperbaiki perapian kami agar tetap menyala. Sesudah api menyala, saya berinisiatif mengecek apakah Fadi dan Wiwi sudah sadar. Lalu, saya membuka pintu tenda, namun yang saya lihat cuma ada Fadi saja. Dengan posisi Fadi menutupi wajahnya dengan sleeping bag-nya. Saya sangat panik sambil membangunkan Fadi yang tertutup sleeping bag. Saya memanggil Riko dengan suara keras. "Ko, cepat ke sini." "Fat, bangun Fat," ujar saya. Lalu Riko datang dan Fadi bangun dengan muka yang terlihat sangat lemas dan ketakutan. Riko berkata, "Si Wiwi kemana?" Kemudian saya menjawab, "Gak tahu, padahal posisi tenda gak berubah." "Fat, Wiwi kemana? Tadi kan tidur di pinggir kamu, Fat," ujar saya pada Fadi. Kami bertiga sungguh sangat bingung, dan kami bertiga diam sejenak di dalam tenda dengan rasa yang sangat ketakutan, cemas, dan sangat panik. Lalu, saya mencoba menenangkan teman-teman saya dengan berdoa bersama. Di situ, Riko yang memimpin doa. Selesai berdoa, kami bertiga langsung bergegas mencari Wiwi. Waktu kala itu menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Kami mencari Wiwi, tapi tak kunjung ketemu. Kemudian saya berdoa di dalam hati. "Ya Allah, tolong selamatkan temanku dan jauhkanlah kami dari mara bahaya," ujar saya dalam hati. Kami mencari Wiwi kurang lebih sampai pukul 2:30 pagi. Namun, tetap saja tak kunjung ketemu. Jangankan ketemu, tak ada jejak penunjuk sedikit pun. Selama perjalanan mencari Wiwi, saya, Riko, dan Fadi sering melihat beberapa sesajen di sekitar perjalanan. Dengan kondisi kami yang sangat lelah dan kedinginan, kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Ketika sampai di depan tenda, kami melihat perapian kami sangat hancur berantakan. Namun, tenda tetap kokoh berdiri. Riko berkata dengan suara kencang, "Ini ada apaan sih? Kenapa jadi berantakan gini?" Kami sangat panik. Apakah ini ulah binatang buas atau... Saya langsung masuk ke dalam tenda karena khawatir ada beberapa barang dan logistik kami yang hilang. Saat akan mengecek ke dalam tenda, ternyata di dalam tenda ada Wiwi. Saya pun berteriak, "Woi, sini! Ini si Wiwi ada dalam tenda," ujar saya. Riko dan Fadi langsung menghampiri. Melihat Wiwi yang tadinya diselimuti jaket tebal, sekarang dia hanya mengenakan baju kaos dengan kondisi yang sangat menggigil kedinginan. Matanya pun tertutup. Kami langsung bergegas memberikan pertolongan pertama pada Wiwi. Tak lama kemudian, Wiwi pun kesadarannya agak pulih. Lalu ia berkata, "Ini di mana? Masih jauh nggak?" ujar Wiwi. Saya menjawab, "Wi, ini kita dari tadi emang udah mendirikan tenda, tapi kamu gak sadarkan diri
Akhirnya, kami menyuruh Wiwi untuk segera beristirahat karena kondisinya sangatlah mengkhawatirkan. Waktu subuh pun tiba. Sekitar pukul 5 pagi, kami pun sholat berjamaah. Sedangkan Wiwi tetap di dalam tenda tidur beristirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Matahari semakin naik menerangi seisi dunia. Kami pun membuat makanan untuk mengisi tenaga. Lalu kami membereskan semuanya dan berkata, "Wi, udah aman kan sekarang? Lemes nggak?" Tanya saya pada Wiwi. Wiwi pun menjawab, "Nggak apa-apa, yuk jalan lagi." "Emang semalam ada apa sih?" Tambahnya lagi. "Udah, ntar aja ceritanya kalau udah di rumah." Jawabku yang tak mau menceritakan kejadian semalam saat itu juga. Kami pun bergegas untuk pulang dan memutuskan untuk tidak ke puncak dikarenakan kejadian semalam yang membuat kami ketakutan dan sangat kelelahan. Singkat cerita, saat perjalanan turun, Wiwi selalu bertanya tentang kejadian semalam. Tapi saya tidak mau menceritakan kejadian itu sebelum benar-benar sampai di base camp. Wiwi berkata, "Ar, kenapa sih kita nggak jadi ke puncak? Sebenarnya ada kejadian apa semalam?" Tanya Wiwi penasaran. Lalu saya pun menjawab, "Udah Wi, ntar aja aku ceritanya. Kita fokus jalan dulu aja ya, biar cepet nyampe base camp dulu." Setelah beberapa jam, akhirnya kita pun sampai di base camp. Tapi ada satu kejanggalan saat perjalanan naik semalam. Saya sempat melihat ada sebuah gubuk di area lahan pertanian. Tapi anehnya, pas tadi turun, saya sama sekali tidak melihat gubuk itu. Sudahlah, mungkin semalam saya yang salah lihat. Gumam saya dalam hati. Sesampainya di base camp, kami pun langsung bersih-bersih. Dan setelah bersih-bersih, kami pun mencari sebuah warung untuk mengisi tenaga. Lalu, tiba-tiba, Wiwi pun bertanya lagi, "Ar, ini kan kita udah sampai base camp. Sebenarnya semalam kenapa sih?" Tanya Wiwi. Lalu, akhirnya saya pun menceritakan kalau semalam dia sempat kerasukan sampai tak sadarkan diri. Karena itulah, kita memutuskan untuk tidak meneruskan pendakian, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.